رمضان 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 سكون واطمئنان رمضان 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 سكون Hamdan wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sahabat Istiqomah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini di bulan suci Ramadan, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Senantiasa kita diberi kekuatan dan keistiqomahan agar kita bisa menjalankan ibadah saum dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Mungkin ayat ini sering keluar di bulan Ramadan, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 183. Mungkin sahabat Istiqomah juga sudah pada hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atasmu untuk melaksanakan ibadah siam sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelumnya, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Untuk itu harapan kita ketika kita melaksanakan ibadah saum itu tentunya dosa-dosa kita itu diampuni, seperti dalam sebuah hadis dinyatakan Bismillahirrahmanirrahim an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbihi. Yang artinya barang siapa yang melaksanakan ibadah saum Ramadan dengan menghadap kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosa kita. Itulah harapan kita. Jadi kita melaksanakan ibadah saum itu ada hasilnya, bukan hanya melaksanakan ibadah saum hanya lapar dan haus saja, tetapi betul-betul ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi. Dosa-dosa kita itu diampuni. Apalagi kita selaku umat Islam yang hukumnya wajib melaksanakan ibadah saum ini, senantiasa kita melaksanakan ibadah saum itu dengan penuh keimanan dan ketakwaan, dan juga kita motivasi fastabiqunal khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Banyak sekali di sini yang bisa diambil hikmahnya. Misalkan inilah sebagai bulan tarbiyah, ketika kita melaksanakan ibadah saum terasa bahwa perut kita itu lapar dari pagi sampai sore. Betapa mungkin orang-orang di sekitar kita, sekeliling kita yang fakir miskin, mereka bukan hanya bulan Ramadan saja, tetapi mereka mungkin setiap hari merasakan lapar. Kalau kita wajar lapar itu dari pagi sampai sore, dan di meja makan sudah banyak makanan yang menanti kita. Tetapi mereka belum tentu apakah ada bisa untuk makan sore atau malam nanti. Mereka belum tentu. Bulan tarbiyah mendidik kita sebagai orang muslim yang punya sifat empati sosial, agar kita bisa merasakan kepedulian, karena ada sebagian harta yang kita miliki adalah ada hak orang lain. Disitulah berbagi, insya Allah maka pahala yang akan kita dapat akan dilipat gandakan oleh Allah dari 10 sampai 700 kali. Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang saum, maka insya Allah pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan ibadah saum tanpa dikurangi pahala. Dan juga sahabat Istiqomah yang dirahmati oleh Allah, tentunya amal ibadah yang kita lakukan ini selama di dunia, tidak harapan itu ketika kita sudah tiada sudah selesai, tetapi harapan kita adalah agar amal ibadah kita itu mengalir terus. Di antaranya adalah ada 3 amalan yang tidak terputus pahalanya setelah meninggal dunia, seperti yang dinyatakan dalam sebuah hadis yang artinya ketika Adam itu meninggal, inqoto'a, terputus amalnya, ila min salasin, kecuali 3. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, yang kedua adalah al ilmu yuntaqobih, dan yang ketiga adalah waladun sholihun yad'ulahu. Itulah harapan kita di momentum bulan Ramadan ini. Mari kita tingkatkan amal ibadah kita. Shadaqatun jariyah, ada infak sedekah, misalkan kita punya rezeki memberikan Al-Quran, simpan di masjid,
setiap Al-Quran itu dibaca, maka pahalanya akan mengalir juga kepada kita walaupun kita sudah tiada. Atau ikut membangun tempat ibadah, itu pun sama, walaupun kita sudah tiada, maka amalnya akan terus mengalir. Kemudian juga kalau kita ada orang yang ikut membangun sumber air, di situ kita ikut andil, insya Allah pahalanya akan mengalir. Dan juga ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang diamalkan oleh kita. Mari kita belajar untuk berdakwah, untuk diri sendiri, keluarga, dan untuk orang lain. Jangan hanya jadi mustami saja. Sebagaimana Rasulullah berwasiat kepada kita, balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Itulah yang penting, ilmu yang bisa menjadikan orang itu lebih takarub kepada Allah, menjadi juhud. Nah itu artinya ilmu yang bisa memberikan pencerahan kepada orang lain, pada diri kita, keluarga, dan halayak umum. Sahabat istiqomah yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah amal yang tidak akan terputus adalah doa dari anak yang soleh. Waladun sirunjatullah, itu harapan kita. Kita adalah anak dari orang tua kita, agar kita selalu mendoakan Rabbighfirli walil warhamhuma kama rabbayani shaghira, agar anak kita pun dan muda akan mendoakan kita. Nah, itulah jasa kita, jihad kita menyekolahkan anak kita di lembaga-lembaga sekolah yang betul notabene muatan Islamnya lebih banyak. Insya Allah akan menjadikan anak kita yufaqihu fiddin, tafaquh fiddin, lebih banyak memperdalam agama sehingga melahirkan akhlakul karimah dan bisa mendoakan orang tuanya, sehingga insya Allah kalau dengan doa anak yang soleh, berkat jasa dari orang tua menyolehkan anak, itulah yang akan menyembuhkan diri kita. Doa dari anak itu menyembuhkan kepada diri kita, walaupun kita sebagai orang tua sudah meninggal, maka insya Allah doa itu akan mengalir, mengangkat diri kita sehingga kedudukan kita akan mulia di hadapan Allah SWT. Amin. Sahabat istiqomah yang dirahmati Allah, itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit mutiara sore hari ini di bulan Ramadan bermanfaat untuk semuanya, khusus untuk saya pribadi. Mari kita tingkatkan amal ibadah dalam mengisi bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah ini, untuk betul-betul kita bisa melaksanakan ibadah dengan penuh kekhusyuan, keimanan, dan kesabaran. Sekian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.